Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan sebuah simulasi rangkaian elektronika yang telah saya rancang melalui platform Tinkercad. Rangkaian ini bisa kita lihat bersama pada gambar di layar. Proyek yang saya buat ini adalah simulasi sistem lampu merah otomatis menggunakan microcontroller Arduino. Mengapa proyek ini menarik? Karena lampu lalu lintas yang kita lihat sehari-hari di jalan raya menggunakan prinsip logika yang mirip dengan apa yang saya jelaskan hari ini. Dan di sini kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software berupa kode program C++ agar keduanya bisa bekerja secara sinkron. Kita bedah komponen rangkaian hardware. Baik, sekarang mari kita bedah terlebih dahulu komponen-komponen fisik atau hardware yang digunakan dalam rangkaian ini, seperti yang terlihat pada papan sirkuit di sebelah kiri. Arduino ini adalah microcontroller utama yang bertindak sebagai otak dari seluruh sistem. Arduino inilah yang menerima kode program kita, memprosesnya, dan memberikan instruksi kapan listrik harus dialirkan ke lampu. Breadboard, papan putih berlubang, ini digunakan sebagai media untuk merakit komponen tanpa perlu melakukan penyolderan. Lubang-lubang ini saling terhubung secara internal, vertikal di bagian tengah dan horizontal di bagian atas atau bawah untuk jalur daya. LED. Di sini saya menggunakan 3 buah LED yang warna merah, kuning, warna standar lampu lalu lintas, yaitu merah, kuning, dan hijau. Resistor. Jika Anda perhatikan di bawah masing-masing LED terdapat komponen kecil berwarna coklat dengan garis-garis warna. Itu adalah resistor. Fungsi sangat krusial untuk membatasi jumlah arus listrik yang masuk ke LED. Tanpa resistor, LED bisa menerima arus terlebih dari Arduino, berisiko terbakar atau terputus. Kabel jumper atau kabel penghubung. Kabel warna hijau, kuning, dan merah menghubungkan pin digital Arduino, yaitu pin 11, 12, dan 13 menuju kaki positif dari masing-masing LED melalui resistor. Kabel berwarna hitam dan merah di bagian bawah digunakan untuk menghubungkan jalur daya. Kabel hitam menyambungkan ke pin ground Arduino ke jalur negatif breadboard, sehingga semua kaki negatif LED terhubung kembali ke Arduino untuk menciptakan sirkuit tertutup. Jelaskan logika kode program. Selanjutnya, mari kita beralih ke bagian gambar sebelah kanan, di mana terdapat baris pada program berbasis C++ yang mengontrol jalannya lampu. Kode ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian pertama, instalasi pada variabel 3-5. Di awal program kita membuat variabel untuk mempermudah pembacaan kode. Kita mendeklarasikan int kuning 13, int kuning 12, int hijau 11. Ini artinya kita memberitahu Arduino bahwa nama merah mewakili pin digital 13, kuning untuk pin 12, dan hijau untuk pin 11. Bagian kedua, fungsi void up. Baris 6-10, fungsi ini hanya dijalankan 1 kali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Di dalamnya ada perintah pin mode. Kita mengatur agar variabel merah, kuning, dan hijau bertindak sebagai output. Artinya Arduino akan mengeluarkan tegangan listrik melalui pin-pin tersebut. Bagian ketiga, fungsi void loop. Baris 11-20 ini adalah bagian inti di mana logika lampu lalu lintas dibuat. Fungsi loop ini akan berjalan terus-menerus secara berulang selama Arduino mendapatkan daya alurnya adalah digital grid hijau high. Lampu merah dinyalakan karena diberi tegangan penuh atau hing delay 5000. Program menahan kondisi selama 5000 milidetik atau 5 detik.
Jadi lampu hijau menyala selama 5 detik. Digital grid hijau, low. Lampu hijau dimatikan, atau low. Seketika itu juga perintah beralih ke lampu kuning. Digital grid kuning, high dengan delay 2000. Lampu kuning menyala selama 2 detik lalu dimatikan. Terakhir, lampu merah menyala melalui perintah digital grid merah high dengan delay 5000. Lampu merah menyala selama 5 detik lalu dimatikan. Setelah baris ke-20 selesai dieksekusi, karena ini adalah fungsi loop, program akan otomatis melompat kembali ke baris 12. Jadi setelah lampu merah mati, lampu hijau akan langsung menyala kembali. Kesimpulan, jika kita perhatikan di bagian atas simulasi terdapat indikator simulator tim yang menunjukkan bahwa rangkaian ini sedang berjalan secara real time. Rangkaian dan kode ini telah berhasil mensimulasikan siklus lampu lalu lintas yang akurat secara sekuensial atau berurutan. Melalui proyek sederhana ini, kita bisa memahami dasar otomasi sebagai arus listrik menggunakan resistor serta logika delay. Dalam pemrograman microcontroller, penerapan di dunia nyata yaitu menggunakan sensor tambahan atau menghitung waktu yang lebih kompleks. Namun prinsip dasarnya tetap sama dengan apa yang kita lihat di gambar ini. Demikian penjelasan yang dari saya mengenai simulasi lampu lalu lintas pada gambar. Terima kasih pada perhatiannya. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, saya minta maaf atas besar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.